Halo, bagaimana kabar Anda hari ini? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya, Rusdi Maulana. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik untuk Anda dan berikut informasi utamanya. 6 gudang penampungan ikan teri di kota Medan ludes terbakar. Bocah perempuan berusia 4 tahun ditemukan tewas di semak-semak samping rumah warga di Kabupaten Deli Serdang. Pembalap F1 Powerboat siap menjajal lintasan di Danau Toba. Ya, mengawali informasi hari ini, 6 gudang penampungan ikan teri di Kelurahan Gabion, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, ludes terbakar. Akibat kebakaran, kerugian materi diprediksi miliaran rupiah. Kobaran api dengan cepat melahap 6 gudang penampungan ikan teri di Kelurahan Gabion, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan pada Selasa malam. Diduga kebakaran dipicu korsleting listrik dari salah satu gudang. Selain membakar 6 gudang, ada 20 baling-baling, 7 mesin perahu, 1 kontainer teri, 1 bal pukat, dan ratusan kilogram ikan teri ikut terbakar. 8 mobil pemadam dari pemerintah Kota Medan dikerahkan untuk menjinakkan si jago merah. Petugas sempat sulit menjinakkan api karena material mudah terbakar. Api berhasil dipadamkan setelah 2 jam penyemprotan. Pemadam kebakaran dan penyelamatan menerima laporan bahwa terjadi kebakaran di wilayah lingkungan 11 Kelurahan Bagandeli, Medan Belawan. Jadi ada beberapa unit yang terdekat, terutama yang di pos damkar yang ada di kantor camat bersama Pak Camat langsung menuju TKP. Dan saat ini masih dalam pendinginan, lebih kurang 8 unit armada yang kami turunkan. Dan saat ini kondisi untuk korban jiwa dan kerugian masih dalam penghitungan. Sementara laporan dari personil baik dari pihak kelurahan dan kecamatan bahwa untuk korban itu masih menunggu kabar selanjutnya, jadi masih nihil sementara. Walaupun tidak ada korban jiwa, kerugian pemilik gudang diprediksi miliaran rupiah. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Bocah perempuan berusia 4 tahun ditemukan tewas dengan posisi tertelungkup di semak-semak samping rumah warga di Kabupaten Deli Serdang. Korban sebelumnya dilaporkan hilang selama 4 hari. Mayat bocah 4 tahun ini pertama kali ditemukan di semak-semak di samping rumah warga yang tak jauh dari kediaman orang tuanya di Desa Payagambar, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang pada Selasa lalu. Kondisi korban telah membusuk dan diperkirakan telah meninggal 4 hari lamanya. Korban pertama kali hilang 18 Februari 2023. Korban awalnya berpamitan kepada orang tuanya hendak membeli jajan di warung. Namun tak kunjung kembali, orang tua korban pun langsung melaporkannya ke pihak kepolisian. Setengah 7, mayat ini ditemukan. Siapa yang ditemukan? Warga. Dia langsung melaporkan ke Mawang gitu. Iya, langsung melapor datang ke rumah kan, dan saya langsung meluncur ke tempat kejadian. Dan di situ sudah ternyata benar yang saya lihat. Tadi kondisi mayat tadi seperti apa? Apakah ada luka? Posisinya terlungkup. Dan di situ kita lihat ada dubur yang keluar di situ. Dari lubang apanya lah. Lubang duburnya. Dari anus. Jenazah korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk dilakukan otopsi. Yang bersangkutan dibawa oleh orang lain di jalan besar yang berjarak dari TKP sekitar 150 meter. Ternyata setelah CCTV kita kumpulkan di sepanjang jalan, CCTV tidak ada menemukan atau memperlihatkan bahwa anak tersebut dibawa. Hingga pagi ini ditemukan sekitar terima informasi pukul 06.00, korban ditemukan sudah meninggal dunia di belakang rumah Pak Rojali. Pihak kepolisian terus menyelidiki kasus penemuan mayat bocah ini sembari menunggu hasil otopsi dari rumah sakit, termasuk terkait ada tidaknya tindakan kekerasan yang dialami korban. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Kita ke informasi lain, keluar penjara dan tidak diterima bekerja. Seorang residivis kasus pencurian dengan pemberatan di Labuan Batu Selatan harus kembali masuk bui. Butuh waktu 6 jam bagi polisi meringkus tersangka di rumahnya.
Residivis kasus pencurian dengan pemberatan kembali mendekam di sel penjara. Polisi meringkus Rendo di rumahnya, Kabupaten Labuan Batu Selatan. Penangkapan tersangka tidak mudah karena pintu rumah dikunci dari luar saat penyergapan. Tersangka sempat diperingatkan berulang kali agar segera menyerahkan diri. Butuh waktu 6 jam hingga akhirnya polisi masuk meringkus tersangka. Tersangka kembali melakukan kejahatan karena tidak kunjung mendapatkan pekerjaan selepas keluar dari penjara. Tersangka pernah dihukum 4,5 tahun penjara karena kasus serupa. Sebelum ditangkap, tersangka membobol rumah warga di Kampung Raja Kota Pinang, Kecamatan Kota Pinang. Dari menjebol pintu rumah korban, tersangka menggondol uang tunai 6 juta rupiah serta 3 ponsel. Berdasarkan laporan masyarakat, pada pukul 4 pada tanggal 18 Februari 2023 kemarin yang lalu, kami menerima laporan masyarakat pada pukul 4.00 WIB. Kemudian kami melakukan pemeriksaan TKP. Selanjutnya kami melakukan penyelidikan di sekitar TKP dan kami menemukan terduga pelaku yaitu inisial R. Selanjutnya dalam hitungan 5 jam kami berhasil meringkus R dan menemukan barang bukti di rumahnya dan kami membawanya ke Polsek untuk proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Polisi melakukan pengintaian aktivitas tersangka untuk mengungkap kemungkinan ada keterlibatan orang lain. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Labuan Batu Selatan. Polres Asahan menggagalkan penyeludupan 50 kg sabu-sabu. Tersangka merupakan kurir yang akan mengedarkan narkoba di Kota Medan. Tersangka Sahrul Saputra disergap di Jalan Lintasi Jawi-Jawi, Kabupaten Asahan pada pekan lalu. Tersangka dibekuk di sebuah mobil sedan yang digunakan mengangkut 50 kg sabu-sabu. Tersangka merupakan kurir sabu-sabu asal Kabupaten Batubara dengan upah 2,5 juta per kilogram. Dari hasil pemeriksaan, tersangka telah 6 kali menyelundupkan narkoba ke berbagai kota di Indonesia. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan terkait pengiriman sabu-sabu asal Malaysia ini, serta calon penerima paket sabu-sabu di Kota Medan. Adanya kendaraan yang tersangka ini sudah melakukan pengedaran lebih kurang 6 kali. Yang terakhir ini yang ke-6 baru tertangkap. Barang buktinya mana? Barang bukti sebanyak 50 bungkus yang setelah ditimbang di Pegadaian itu berat bersihnya adalah 50.000 gram ataupun 50. 3 orang pria yang berperan sebagai bandar dan kurir narkoba ditangkap tim Satuan Reserse Narkoba Polresta Deli Serdang. Dari hasil penangkapan, polisi menyita barang bukti sekitar 250-an gram sabu-sabu. Satuan Reserse Narkoba Polresta Deli Serdang mengungkap kasus narkotika sebanyak 258,05 gram sabu-sabu. Ketiga tersangka ditangkap di kawasan perumahan Mersi, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang pada 14 Februari lalu. Penangkapan ini berawal dari informasi warga yang melapor maraknya peredaran narkotika di kawasan perumahan. Petugas kemudian melakukan penyelidikan dan menangkap Dimas Wahyudi, 37 tahun. Dari tersangka Dimas Wahyudi, polisi menyita barang bukti sabu-sabu seberat 250 gram yang ditemukan di dalam jok motor. Kemudian petugas menangkap 2 orang lainnya, Jasmardian Bambang 42 tahun dan Suyatno 44 tahun di lokasi yang tak jauh dari penangkapan pelaku pertama. Polisi kemudian menyita barang bukti seberat 8,05 gram sabu-sabu. Total barang bukti yang disita seberat 258,05 gram sabu-sabu. Dari ketiga pelaku, 1 diantaranya merupakan bandar narkoba. Di perumahan Mersi, Bilik 2, kami berhasil mengamankan yang pertama 1 orang pelaku atas nama Dimas Wahyudi dengan barang bukti kurang lebih 250 gram sabu. Kami lakukan pengembangan dan kami berhasil juga mengamankan 2 pelaku lainnya. Atas perbuatannya, ketiga pelaku dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 6 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah puncak dari semua tahapan kompetisi membaca Al-Quran. Babak Grand Final Korek Cilik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korek Cilik Indonesia hadir lagi nih di Ajwa TV. Ya betul. Yuk teman-teman yang usianya 14 tahun ikut lomba membaca Al-Quran Korek Cilik Indonesia.
teman-teman sampai tanggal 28 Februari 2023 ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.